into my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahan Agung Wijayanto, NIM 221F10042 Prodi PLB, akan menjelaskan, mereview atau mendeskripsikan film Tare Zameen Par. Film ini bercerita tentang siswa kelas 3 SD bernama Ishan Nankishore Awasthi yang mengalami disleksia atau ketidakmampuan dalam memahami angka dan huruf. Karena ketidakmampuannya, ia mengalami berbagai tekanan dari guru dan orang tuanya, terutama ayahnya. Mereka hanya memandang Ishan sebagai siswa yang bodoh dan nakal. Beruntungnya, seorang guru seni lukis, Ram Shankar Nikum, yang diperankan oleh Aamir Khan, membantu Ishan belajar membaca dan menulis. Tambahan jam pelajaran yang diberikan Ram Shankar inilah yang sangat membantu Ishan untuk biasa membaca dan menulis. Pemeran dalam film Tare Zameen Par antara lain adalah Darshil Safari sebagai Ishan Awasthi, Aamir Khan sebagai Ram Shankar Nikum, Tishka Chopra sebagai Maya Awasthi, Vipin Sharma sebagai Nankishore Awasthi, Shashank Engineer sebagai Johan Awasthi, Tanay Chheda sebagai Rajan Damodaran. Sinopsis film Tare Zameen Par adalah sebuah film drama India tahun 2007 yang diproduksi dan disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini mengeksplorasi kehidupan dan imajinasi Ishan, anak yang mengalami disleksia atau ketidakmampuan dalam memahami angka dan huruf. Karena ketidakmampuannya, ia mengalami berbagai tekanan dari guru dan orang tuanya, terutama ayahnya. Mereka hanya memandang Ishan sebagai siswa yang bodoh dan nakal. Mereka juga memandang Ishan sebagai anak yang malas belajar dan maunya hanya bermain saja. Padahal ia hanya tidak mampu untuk menulis dan membaca saja karena ia mengidap gangguan disleksia. Namun, orang-orang di sekelilingnya, guru dan orang tuanya, tidak pernah mencoba untuk lebih memahami kesulitan yang dirasakan Ishan dalam belajar. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang tengah duduk di kelas 3 SD selama 2 tahun, yang bernama Ishan. Ia mempunyai kakak yang bernama Johan. Kakaknya sangat berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh Ishan. Dia menderita disleksia yang mana ia kesulitan dalam membaca maupun menulis, yang menyebabkan ia tertinggal dengan teman-temannya. Ishan tidak suka sekolah dan gagal setiap tes atau ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit. Karena ketidakmampuannya itu, ia diremehkan dan dimarahi oleh guru dan teman sekelasnya. Namun, dunia internal atau imajinasi Ishan penuh dengan keajaiban yang dia tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna. Ia dapat berimajinasi mengenai tempat-tempat magis yang penuh dengan warna, dunia animasi hewan yang imajinatif, dan benda-benda ajaib yang tak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya, ia adalah seorang anak yang berbakat, namun sayangnya tak satu seorang pun yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Suatu hari, dia membolos dari sekolahnya karena dia merasa penat dengan pelajaran yang dia merasa begitu susah untuk memahaminya. Dan ia pergi jalan-jalan ke kota untuk sekedar refreshing. Malam harinya, dia meminta kakaknya untuk membuatkan surat izin agar bisa menjadi alasan kepada gurunya. Namun, kejadian itu diketahui ayahnya yang tidak sengaja menemukan surat tersebut jatuh di lantai. Lalu, ayahnya memarahinya dan tidak segan untuk memukulnya. Melihat hal ini, ibunya sangat sedih
dan mencoba melindungi serta menenangkan Ishan. Karena sering mendapat nilai yang buruk dan juga beberapa kali tidak naik kelas, akhirnya orang tua Ishan diundang oleh kepala sekolah. Keesokan harinya, kedua orang tuanya bersama dengan Ishan pergi menemui undangan dari kepala sekolah. Orang tuanya dijelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata dari kejadian itu terbongkarlah bahwa selama ini Ishan tidak bisa membaca maupun menulis. Tulisannya pun terbolak-balik dan saat pelajaran berlangsung, ia selalu merasa haus ingin minum dan selalu izin ke toilet. Ia selalu dihukum saat pelajaran berlangsung karena ia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Karena itulah kepala sekolah memberitahukan kepada orang tuanya, jika ia masih saja begitu dan tidak ada kemajuan, maka sekolah akan mengeluarkannya. Untuk mengantisipasi dikeluarkannya Ishan dari sekolah, ayahnya meminta bantuan kepada temannya yang menjadi seorang komisaris di sebuah asrama. Ia meminta agar temannya bisa membantu memasukkan Ishan ke asrama tersebut dan Ishan pun diterima. Namun, saat Ishan tahu bahwa ia akan dipindahkan ke asrama dan akan berpisah dengan keluarganya, ia menentang keputusan tersebut dan memohon kepada ibunya supaya memberitahukan kepada ayahnya agar ia tidak jadi dipindahkan ke asrama. Ia begitu takut ketika tahu akan dipindahkan ke asrama. Sampai-sampai ketika tidur, ia mimpi buruk. Ia bermimpi suatu ketika ia sedang berada di stasiun dengan ibunya. Ia akan bepergian bersama ibunya. Karena keadaan stasiun yang ramai, akhirnya gandengan tangannya terlepas dari tangan ibunya. Ibunya sudah naik ke kereta pun kebingungan mencari Ishan. Ishan begitu ketakutan hingga akhirnya ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan berkeringat banyak. Kemudian ia memanggil ibunya. Ibunya pun mendatanginya lalu memeluk erat Ishan yang saat itu sedang ketakutan. Namun, apa yang bisa Ishan perbuat? Akhirnya ia pun dimasukkan ke asrama. Saat perpisahan terjadi, hanya isak tangis yang ada. Ketika keluarganya meninggalkan ia sendiri, dia hanya terdiam melihat kepergian keluarganya. Semua merasa sedih, namun inilah pilihan mereka. Ia dipindahkan ke asrama pada pertengahan semester. Di sekolah asrama tersebut, Ishan tenggelam ke dalam ketakutan dan depresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa ampun. Ia kurang bisa beradaptasi dengan baik. Beruntungnya, ada salah satu anak bernama Rajan, seorang anak cacat fisik memakai penopang yang mau berteman dengan Ishan. Ia selalu menemani Ishan. Pada suatu saat, karena merasa begitu kesepian dan depresi yang mendalam, Ishan pernah memikirkan untuk bunuh diri. Ketika sedang berada di balkon yang tinggi, ia berpikir untuk terjun dari balkon. Saat sedang melihat ke bawah dengan tatapan kosong, beruntungnya Rajan yang sedang mencari Ishan datang dan kemudian langsung ingin menarik Ishan dari balkon tersebut. Tapi kemudian ia terjatuh. Kemudian Ishan membantu Rajan berdiri. Akhirnya Ishan tidak jadi melompat dari atas balkon tersebut. Belum ada yang bisa mengetahui bila Ishan menderita disleksia. Sampai akhirnya ada seorang guru pengganti dari Selandia Baru yang bernama Ram Shankar Nikum. Ia seorang guru seni dan ia mengajar seni lukis di kelasnya Ishan. Pada awal ia masuk, ia menyuruh muridnya untuk melukis sesuatu yang sesuai dengan yang ada di pikiran masing-masing. Ia berkeliling kelas dan melihat proses melukis muridnya. Namun ada seorang murid yang terdiam dan terlihat ketakutan dan lukisannya pun kosong. Ia adalah Ishan. Lalu guru itu berbicara pada Ishan dan memberi motivasi. Namun sampai akhir pertemuan, Ishan pun belum melukis apa-apa. Lalu ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Ishan. Kemudian ia mengambil buku-buku hasil pekerjaan Ishan yang berada di loker. Ternyata ditemukan bahwa Ishan tidak bisa membaca maupun menulis. Lalu ia pergi ke rumah orang tua Ishan dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh Ishan. Awalnya, keluarganya menolak kebenaran itu, apalagi ayahnya. Namun, guru itu mampu membuktikan bahwa Ishan memang menderita disleksia. Ayah Ishan, Nankishore, adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan
anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ishan bernama Maya Awasti. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurusi keluarga, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya, salah satunya Ishan. Kakak Ishan, Johan, adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang mengerti Ishan. Suatu hari, ayah Ishan datang ke asrama Ishan untuk bertemu dengan guru seni rupa Ishan, yaitu Ram Shankar. Ia bercerita kepada Ram bahwa istrinya atau ibunya Ishan telah membaca artikel mengenai disleksia. Ia jadi percaya bahwa anaknya Ishan mengidap disleksia. Kemudian Ram memberikan pengertian kepada ayah Ishan bahwa anak adalah sosok yang harus diberi perhatian dan kasih sayang lebih. Jangan pernah keras terhadap anak karena hal itu hanya akan merusak otaknya. Kemudian ayah Ishan keluar dari ruangan Bapak Ram. Dan saat di luar, ia melihat anaknya. Ishan sedang berlatih membaca bacaan di mading. Ayah Ishan begitu sedih dan terharu melihat anaknya hingga tak kuasa menangis dan kemudian pergi meninggalkan Ishan tanpa menyapanya. Dengan kesabaran dan kerja keras tanpa putus asa, Pak Guru Muda Ram Shankar mendampingi Ishan. Dia melatih Ishan sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, melukis, dan juga menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya, Ishan bisa memahami pelajaran dan menjadi seperti layaknya anak-anak lain. Akhir cerita, Amir Khan sebagai gurunya mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua guru dan siswa-siswi sebagai pesertanya. Ishan melukis dengan setinggi-tingginya imajinasi yang ia miliki, dan akhirnya ia yang memenangkan lomba tersebut. Ibu, ayah, kakaknya, serta semua guru yang hadir semuanya bangga terhadap lukisan gambar Ishan. Problematika dan solusi film Tare Zameen Par yang pertama. Melihat dari keseluruhan film di atas, tokoh utama yaitu Ishan Awasti mengalami disleksia, yaitu kesulitan dan gangguan belajar dalam hal membaca, menulis, menghitung. Dia melihat semua huruf dan angka seakan menari dalam posisi yang terbalik. Kalau dipantulkan ke cermin baru bisa membacanya. Hal tersebut bukan tidak normal, akan tetapi anak yang berkebutuhan khusus artinya ia harus memerlukan perlakuan yang khusus dalam belajarnya. Dia membutuhkan pengertian, perhatian, dan kasih sayang dari orang sekitarnya. Metode pembelajaran untuk seorang anak yang mengalami disleksia yaitu metode multisensori. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa, auditori atau kemampuan pendengaran, kinestetik atau kesadaran pada gerak, dan juga taktil atau perabaan pada siswa. Metode fonik atau bunyi. Metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Contoh, huruf B yang dibunyikan EB, huruf C dibunyikan EC, dan lain sebagainya. Metode linguistik. Metode yang mengajarkan siswa disleksia mengenal kata secara utuh. Metode ini menekankan pada kata-kata mirip. Dengan adanya penekanan, diharapkan bisa membuat siswa mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan juga bunyinya. Solusi terhadap anak disleksia. Yang pertama, memperbanyak waktu membaca di rumah. Yang kedua, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak. Ketiga, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan. Keempat, menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca, agar anak dapat memiliki kepercayaan diri. Yang kelima, membacakan buku untuk anak-anak. Demikianlah permasalahan dan solusi dalam film Tare Zameen Par. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Rena. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.